tahun yang lalu Bebek jadi gitu. Bebek turun dikit. Ini kan emang news. 2 tahun yang lalu Arsy itu kan pernah jatuh yang dari akibat. Jadi bebek itu udah di MRI, udah di ronsen waktu itu, tapi keadaannya baik-baik aja. Nah, karena Arsy ada masalah sedikit dengan kakinya, kan dia flat foot kan, jadi kayak sering jatuh, terus kayak waktu kecil gitu sering jatuh, akhirnya pas di Cina kemarin tuh kayak dia bilang aku sakit, aku belum terlalu gimana kan, masih belum sakit, tapi ya loh aku makin sakit ya, pas pulang udah sampai harus bisa jalan, terus kita MRI, kita cek ternyata ada peradangan di tulang ekornya, jadi alhamdulillah sih ya, tinggal cuma terapi aja gitu. Misalnya dia semakin badannya naik, dia akan lebih gak seimbang lagi jalannya. Ya itu harus jaga. Iya. Ini kenapa nggak ada suara dong? Tapi Christian tuh masih sih sering banget, dan biasanya tuh kan kalau kan kayak belakang aku bukan gini. Nah makanya sering belakangnya itu yang sakit. Terus plus juga yang 2 bulan lalu itu sekarang jadi karena yang itu apa? Masih sekarang terlalu lama. Kalau sekarang sih udah Kalau duduk terlalu lama dia rasa kayak ditonton, kalau enggak ya terapinya gimana tuh pengobatan? terapinya kayak di sama dokter dia kayak sinar kayak di sini terus apa dipanasin gitu aja sih, karena peradangan sama minum obat. Enggak, ternyata alhamdulillah bukan sinus, mungkin karena kayaknya ada adenoid gitu di sini, kayak ada dan ada kelenjar yang apa, tapi itu enggak sih, nggak harus yang sampai dia di ini ya. Yang memang aku agak concern adalah si tulang ekornya. Jadi tuh kayak kelenjar di belakang itu yang saluran pernapasan sama buat anak kecil kayak samping. Alhamdulillah baik ya. Menjadi keseimbangan ada kesempatan itu tadi. Iya, tapi kan dia ada terapi, dia juga ada kan jatuhnya nggak kerja benar-benar itu kan sebulan kayak udah di sebulan udah 1 kali gitu, kayak sleeper apa gitu, tapi aku kecil cuma tapi nanti seiringnya bertumbuh itu keseimbangannya lebih bagus. Itu gimana sih Bun? Masya Allah, tahun itu buat aku luar biasa banget gitu, karena ya alhamdulillah sih urusan tanah aku belum tahu ya, aku nggak mau bilang gini dulu, tadinya kan aku pengen di sana kan, di tanahnya aku nggak jadi, karena akhirnya dari pihak mereka sendiri dan mencari solusi gitu ya, ya mudah-mudahan lah kita tunggu gitu, jangan setelah aku udah bergerak sampai sejauh ini baru itu kan juga sia-sia dong perjuangan aku kan, tapi ya kalau bisa ketemu di ini ya kadang-kadang dari kemarin sih kayaknya kita kasih waktu, tapi kalau tak udah ya udahlah kita terusin, kalau bisa ya capek juga lagi aku lagi ngurusin kayak dia gitu kan, kuliahku aku ngerasa kayaknya akan mundur lagi dan nggak mudah juga loh, aku lagi ini aku butuh turun ke banyak narasumber gitu, jadi aku akan lihat juga, aku juga lagi ngurus beberapa nggak tahu kan, masih jauh ketemu insya Allah dari usaha terus juga acara yang jadi nanti baru aku bisa tahu apa hasilnya. Kronologi awalnya Kalau itu 3 tahun yang lalu kita sama-sama tahu bahwa kita karena ini menjadi dua klinik gitu kan, kan udah tahu udah sama-sama kok main ngejual sendiri kan, itu masalahnya kan, jadi dan kita udah beberapa kali ketemu, udah ada penawaran itu, nah makanya kita sampai kalau
Jadi kita ya udah nggak usah bahas terlalu jauh dulu. Intinya yang penting ada solusi. Jangan sampai aku sih udah ke ranah hukum, aku udah sempat udah pakai legal, aku udah kesini sana sini gitu, udah berjalan. Tapi ya dengan namanya orang mau berusaha pendidikan baik ya kita kan coba tanya dulu apa sih dari kalian gimana gitu. Ada aja. Lokasinya di mana? Kamu ya. Adalah udah. Mereka juga dengan harga berapa? Janganlah kasihan aku lah. Akan bilang jangan. Ya, pokoknya intinya aku nggak begini loh, aku dibilang udah makanya kalian nanyanya ini, aku nggak bisa ngomongin ini terlalu jauh dulu sampai aku bisa besok tahu apa yang akan terjadi di pertemuan itu. Kalau misalnya pertemuan itu menghasilkan sesuatu yang baik, ya kan percuma aku udah ngomongin kayak gini kan nggak bagus ya. Tapi kalau memang besok tidak ada itikat baik atau tidak ada titik temu yang baik, nanti aku akan jelaskan itu di kreditnya ya. Berarti Marisa, jangan papaku dulu baru pulang ke Indonesia. Jadi kan kita dulu tinggal di pulang kemana-mana kan karena papaku tugas. Jadi pas pulang ke Indonesia tuh papaku emang beliin lah banyak tanah gitu. Ya tapi tanah zaman dulu kan ternyata ya gitulah ya, banyak yang kepemilikannya tuh lawak 1 miliar nggak bisa dibuat. Kasihan kalau itu kita kan ya begitu karena disertasi juga. Sebenarnya itu tanah 30%, desertasi 70% ya. Ya, kan kalian nggak tahu. Ya, aku nggak mau jawab dikit tanah desertasi, cuma aku baru tahu kenapa orang yang ambil S3 banyak yang botak. Ada betul bercanda ya bercanda. Karena ternyata memang ya kalau salah satu profesornya ya mbak, kalau mau lulus di sini ya perjuangannya nggak mudah gitu, nggak gampang kan. Ya mbak. Udah nunggu dong ya. Let me do that. Kasus mafia tanah kembali mencuat. Kali ini menimpa salah satu artis ternama tanah air, Ashanty. Istri dari musisi Anang Hermansyah itu akhirnya angkat bicara terkait dugaan keterlibatannya dalam sengketa lahan yang merugikan pihak keluarga. Apa sebenarnya yang terjadi? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Ashanty menjadi sorotan setelah namanya dikaitkan dalam sebuah kasus mafia tanah. Masalah ini mencuat saat muncul laporan bahwa ada sengketa atas sebidang tanah yang terletak di kawasan elit Jakarta Selatan. Dan nama Ashanty disebut sebagai salah satu pihak yang turut dirugikan. Dalam konferensi pers yang digelar baru-baru ini, Ashanty dengan tegas menyatakan bahwa dirinya adalah korban dalam kasus ini. Ia mengungkapkan bahwa tanah tersebut dibelinya secara sah dari pihak yang diyakini sebagai pemilik legal, lengkap dengan dokumen resmi dan notaris. Saya merasa sangat dirugikan. Padahal semua prosedur sudah saya jalani sesuai aturan. Saya beli tanah itu dengan itikat baik, dan saya tidak tahu kalau di balik itu ada permainan mafia tanah, ujar Ashanty. Ashanty juga mengatakan bahwa ia sudah menyerahkan seluruh bukti kepemilikan kepada pihak berwajib, dan berharap masalah ini segera menemukan titik terang. Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada dalam melakukan transaksi properti. Berbagai reaksi bermunculan dari publik, terutama para netizen, di media sosial. Komentar-komentar dukungan membanjiri akun Instagram Ashanty. Kuat ya Bunda Ashanty. Semoga semuanya cepat selesai dan kebenaran menang. Miris banget. Kok bisa orang baik seperti Ashanty kena tipu begitu ya? Mafia tanah harus diberantas. Semoga polisi bisa ungkap tuntas kasus mafia tanah ini. Jangan sampai makin banyak korban. Namun, ada pula yang mempertanyakan mengapa selebriti bisa menjadi korban padahal punya akses hukum dan notaris. Kasus ini menunjukkan bahwa siapapun bisa menjadi korban mafia tanah, bahkan publik figur sekalipun. Ashanty yang membeli tanah secara sah pun harus menghadapi kerugian besar dan kerumitan hukum karena ulah pihak tak bertanggung jawab. Kita doakan semoga Ashanty mendapatkan keadilan dan kasus mafia tanah ini segera terungkap.
Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dalam urusan legalitas properti. Dan pastikan semua dokumen sudah diverifikasi oleh pihak berwenang. Jika kamu suka update seperti ini, tekan tombol like, share ke temanmu. Dan jangan lupa subscribe agar nggak ketinggalan kabar terbaru dari dunia hiburan dan selebriti tanah air. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya,